Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah lana fatan qariban wa innaka ma'ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi ajma'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman la ilaha illa anta wa habi gani. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebentar ya. Alhamdulillah, sebelumnya yang ana hormati Ustazah Sumaya yang kebetulan malam ini nggak bisa berhadir. Semua yang hadir, moderator kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Semua yang hadir juga, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmat yang banyak. Allah berikan kepada kita berkah yang banyak, insya Allah. Sehingganya dengan rahmat dan berkah yang Allah berikan, apa yang kita langitkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena kesempatan dari Allah, karena izin dari Allah kita bisa ada di dalam majelis khair pada malam hari ini. Kalau bukan karena Allah yang mengizinkan, uh, mungkin kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing ya wallahu alam. Takutnya itu bukan perkara yang baik. Tapi karena izin dari Allah, alhamdulillah, kita mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang baik. Serta salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, keduanya kita juga. Dan salah satu cara kita untuk terus menjadikan beliau sebagai kedua adalah dengan selalu mengingat beliau, dengan banyak-banyak membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tamam. Uh, kita ada di detik-detik terakhir sebelum bulan Ramadan berlalu, ya kan? Udah hampir di hari-hari akhir, udah masuk 10 terakhir, di mana yang katanya bahwa di 10 terakhir itu adalah sibuk untuk mencari atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar kita tahu bahwa orang yang bisa dapetin malam Lailatul Qadar, insya Allah ada beberapa hal yang dia dapatkan. Di antaranya hatinya jadi lebih tenang, terus wajahnya jadi lebih bersinar. Bersinar kayak gini bukan berarti tiba-tiba besok langsung kayak putih, kayak ada lampunya begitu kan, bukan ya. Maksudnya bersinar di sini orang ngeliatnya kayak tenang, adem, kan seperti itu. Jadi alhamdulillahnya mudah-mudahan dari setiap malam yang kita lalui untuk mendapatkan 10 malam terakhir, bagaimana kita menyembuhkan diri kita dengan hal-hal yang di sana Allah meridhoi itu. Karena semakin cepat berlalunya bulan Ramadan, maka akan cepat selesai juga bulan yang disebut sebagai bulannya kita gitu. Lalu ketika kita sudah ada sampai di ujung daripada bulan kita, apa yang akan kita lihat dari apa yang kita usahakan selama kita ada di bulan Ramadan ini? Dapat nggak makna dari bulan kita ini? Atau kita hanya mendapatkan Ramadan aja, tapi nggak dapetin maknanya? Apa kita cuma dapat kata Ramadan aja, tapi kita nggak merasakan Ramadan yang sebenarnya? Bukankah kita dikatakan oleh Nabi bahwa bulan Ramadan adalah bulannya umatku, berarti di mana kita menyibukkan diri untuk semakin dekat dengan Allah, semakin menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, menyibukkan diri untuk semakin dekat dengan Allah, kenal Rasulullah, memperkuat iman kita. Tapi berlalunya bulan Ramadan, apakah iman kita semakin kuat atau justru setelah lewat bulan Ramadan imannya menghilang lagi? Nggak tahu kita taruh iman kita di mana.
Makanya kenapa dikatakan orang-orang yang berebut malam Lailatul Qadar salah satunya adalah untuk bisa memperkuat imannya bukan hanya di bulan Ramadan itu aja, tapi ketika bulan Ramadan itu pun udah nggak ada. Dia dapatkan malam Lailatul Qadar pada malam hari itu dan itu berlaku untuk hidupnya seumur hidup. Bukan saat malam itu aja. Ketika dia dapat malam Lailatul Qadar malam itu selesai, terus besoknya udah selesai. Tapi gimana ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu berlaku sampai selesai, bahkan selesai bulan Ramadan dan menemui Ramadan yang akan datang lagi. Kalau memang Allah memberikan keberkahan sampai Ramadan yang akan datang. Jadi sebenarnya di 10 terakhir ini, PR yang harusnya kita cari itu adalah bukan hanya mencari atau berusaha sampai dapat Lailatul Qadarnya. Tapi bagaimana ketika selesai bulan Ramadannya, apa yang didapat di malam Lailatul Qadar itu berlaku untuk hidupnya seterusnya. Imannya jadi lebih kuat, hatinya jadi lebih tenang sampai seterusnya. Cahaya imannya nggak hilang dari wajahnya, jadi nggak hilang. Dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Salah satunya diantaranya adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik dengan tujuan yang baik. Kita cari tujuan kita untuk apa dapetin malam Lailatul Qadar itu. Biasanya kalau misalnya tujuan kita, oh anak pengen dapat malam Lailatul Qadar nih, supaya ketika besok tahu nih malamnya Lailatul Qadar, kita bisa sampaikan ke teman-temannya kita bahwa tadi malam waktu anak ibadah ternyata besoknya dikasih tahu tuh malamnya malam Lailatul Qadar, bukan. Tapi gimana caranya ketika kita dapat malam Lailatul Qadar itu, tujuan kita saat itu betul tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya betul untuk kita siapkan bekal untuk kita pulang. Jadi yang kita cari betul, yang kita siapkan betul. Oh iya nih, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, Ana siapkan iman Ana, hidup Ana, mati Ana, semua yang Ana kerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuannya. Apa yang Ana punya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena emang sebenarnya nggak ada yang kita punya sih. Kita hanya dikasih pinjam sama Allah, terus sama Allah ketika kita dikasih pinjam, benar nggak? Udah kita amalkan dengan baik. Betul nggak? Udah kita jaga dengan benar. Karena akan ada saatnya, akan ada masanya, itu semua dikembalikan kepada Allah. Makanya kenapa orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hatinya tenang, eh, mukanya enak dilihat. Karena memang tujuan mereka nggak sampai di malam itu aja selesai, bukan. Tapi bagaimana mempertahankan itu sampai akhir. Bagaimana ketika dia dapat malam Lailatul Qadar itu tidak hilang walaupun sudah tidak ada bulan Ramadan lagi. Jadi kita sibukkan malam-malamnya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang ada tujuannya, yaitu tujuannya benar-benar lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita tunjukkan kepada makhluk yang ada di bumi, bukan. Tapi bagaimana ketika kita punya tujuan untuk Allah, semua terlihat oleh semua penduduk langit. Ada malaikat yang lihat, ada malaikat yang nyatet, ada yang Rasulullah melihat dengan senyuman beliau, ada uh, guru-guru kita yang sudah duluan misalnya melihat dengan bangga, oh ini muridku di dunia. Kita ada tujuan yang melakukan itu, bukan untuk mengajar dunia kita, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar dia nggak apa amalan yang dikerjakan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu nggak habis di bulan Ramadan aja, tapi berlaku sampai akhir. Sibukkan dengan perkara-perkara yang baik, ibadah yang tenang. Karena dikatakan maaf min kulli syai' illa qad aqbalna Lailatul Qadar, katanya tidak ada hal yang bisa lebih membahagiakan untuk kita dapatkan atas segala sesuatu kecuali ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wajadna maghfiratan minallahi ta'ala, dan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting daripada malam Lailatul Qadar itu salah satunya adalah apa yang kita harapkan di malam Lailatul Qadar itu ketika kita mendapatkannya. Apa kita hanya mengharapkan ampunan? Atau kita mengharapkan doa kita diijabah oleh Allah? Atau cuma salah satu di antara dua itu? Atau mengharapkan dua-duanya? Atau ada yang lain yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Coba kita sambil tanya sama hati kita, apa sebenarnya yang kita cari daripada malam Lailatul Qadar itu? Apa karena kita pengen hati kita diberi ketenangan sampai akhir misalnya? Atau ketika yang kita cari dari malam Lailatul Qadar itu ketika kita ingin orang melihat kita dengan wajah yang berseri-seri atau kayak gimana bentuknya? Oh, Ana pengen orang senang lihat Ana nih, makanya Ana pengen dapat Lailatul Qadar misalnya. Oh, Ana pengen dapat ampunan dari Allah nih atas segala dosa-dosa Ana nih, makanya Ana dapat Lailatul Qadar. Atau apa hal yang ingin kita cari di malam Lailatul Qadar? Cari apa yang ingin kita dapat dari malam Lailatul Qadar itu. Terus setelah kita dapat, kasih tujuannya. Dan ketika kita punya tujuan daripada malam Lailatul Qadar tersebut, semua yang kita lalui di malam Lailatul semua malam yang kita lalui di bulan Ramadan itu akan terasa seperti malam Lailatul Qadar. Karena kita punya tujuan, karena kita tahu apa maksud yang kita inginkan di malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita punya maksud dan kita ada tujuannya, kita nggak akan pernah berhenti melakukan itu. Karena kita nggak akan ngerasain bosan. Karena ada tujuannya. Dan kita nggak akan berhenti sampai kita nyampe kepada tujuan itu. Kalau tujuan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak akan pernah berhenti untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Walaupun misalnya malam itu kita dapat di malam ini, kita nggak akan berhenti sampai malam ke-30 karena kita pengen tujuannya untuk siapa, untuk apa, sampai kita betul-betul mendapatkan apa yang kita mau. Nah, jadi coba tanya sama hati kita nih, apa yang kita cari dari malam Lailatul Qadar? Apa tujuan kita? Siapa tujuan kita? Kemana tujuan kita? Daripada malam Lailatul Qadar. Dan lagi, ketika kita sudah mendapatkan itu, apa sebenarnya yang ingin kita lakukan ketika kita mendapatkan itu? Karena hati kita, kita tahu seberapa lemah hati kita ini, kita butuh hati ini untuk selalu dibimbing kepada arah yang benar. Kita butuh hati kita untuk minta kepada Allah, tidak melakukan kesalahan apalagi di bulan Ramadan untuk meminta malam Lailatul Qadar. Sama? Jadi biar amalannya, biar ibadahnya itu bukan hanya dilihat sebatas di dunia aja, tapi bisa nyampe ke atas, ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar bisa bikin senang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, biar hatinya makin tenang, biar ibadahnya makin nikmat. Kan itu poinnya daripada malam Lailatul Qadar. Nah, ada pernah dikatakan bahwa orang yang dapetin malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan beberapa hal di antaranya wajahnya semakin bersinar atau berseri-seri, hatinya penuh ketenangan, dia jadi lebih tawadhu lagi, ibadahnya lagi semakin terasa nikmat, dan dirinya menjadi lebih baik. Jadi kalau dia mendapatkan hal-hal seperti ini, berarti dia menemukan Lailatul Qadarnya. Ciri-cirinya, di antaranya, dari sekian banyak. Nah, jadi setelah ini, sambil ibadah, kita sambil nyari. Ketika kita ingin mengejar Lailatul Qadar, tujuan kita siapa, tujuan kita apa, untuk apa kita mengharapkan dapat Lailatul Qadar ini, terus maksudnya kita untuk dapat itu, pengennya seperti apa, supaya untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya lebih semangat lagi. Dan lagi niat yang banyak juga, terus berdoa sama Allah, minta yang banyak ketika kita udah dapat nih maksud atau tujuannya atau yang kita inginkan apa untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, kita lihat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disabitkan kita punya hati tetap uh, berlalu atau lewat daripada bulan Ramadan ini, nggak hilang nikmatnya ibadah kita. Dan pertanyaan lagi terakhir untuk setiap hati kita selama sudah sampai detik ini bulan Ramadan, apakah kita sudah menemukan nikmatnya ibadah, perbedaan nikmatnya ibadah sebelum dan sesudah atau saat kita masuk bulan Ramadan? Kalau belum, usahakan dari malam ini. Supaya masuk bulan Ramadan kita bisa ngerasain bedanya seperti apa. Kalau belum mendapatkan nikmat ibadah yang belum kita dapatkan sebelum bulan Ramadan, coba dipertambah lagi nikmatnya. Kita lihat-lihat sambil dirasain sebulan bulan Ramadan ibadah kita nikmat nggak?
Kalau misalnya nikmat-nikmatnya biasa aja, gimana caranya menjadikan bulan Ramadan udah berapa hari kita masuk nih? Ada nggak perbedaannya sebelum dan saat masuk bulan Ramadan? Nah, nanti biar ketika sudah lewat bulan Ramadan, kita bisa lihat lagi dirinya kita ketika saat bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan lewat. Apakah ada perbedaan dari bulan-bulan yang kita lalui dalam ibadah setelah masuknya bulan Ramadan? Tamam? Insya Allah. Mudah-mudahan setelah ini ibadahnya lebih semangat lagi. Mudah-mudahan setelah ini eh, lebih berasa nikmat ibadahnya. Apa yang diliskan ingin dilakukan di bulan Ramadan semuanya bisa tercapai semua, apalagi list tersebut adalah perkara yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlalu kita di bulan Ramadan kecuali kita menemui malam-malam qadar kita masing-masing. Dan tidak berlalu bulan Ramadan kecuali kita menjadi orang yang lebih baik lagi insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah, semuanya mendapatkan catatan amal yang baik, semuanya menjadi pahala yang luar biasa. Yang mana semua hal yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal terbaik ketika kita pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak ada yang mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bikin senang Nabi SAW insya Allah. Dan juga mudah-mudahan hati kita jadi semakin lebih baik, diri kita jadi semakin lebih baik, ibadah kita menjadi lebih baik lagi insya Allah, dan tidak berlalu kita daripada bulan Ramadan kecuali kita menjadi sosok yang lebih baik daripada sosok yang sebelumnya insya Allah. Tamam, khair insya Allah. Nah, mohon maaf atas kemunculan yang tiba-tiba ini. Mudah-mudahan bisa sama berfaedah. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak. Apabila yang Anda sampaikan masih banyak kurangnya, mohon maaf. Atau ada kesalahan dari yang Anda sampaikan tadi, bisa disampaikan ke Anda ya. Karena Anda masih belajar. Dan sampai kapanpun akan terus belajar insya Allah. Dalam khair insya Allah. Jazakumullah khair. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Dara Husain. Alhamdulillah kita telah mendengarkan ceramah dari beliau tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan masuk ke hati kita, kita muhasabah lagi. Dan nanti jangan lupa semoga tadi dicatat, terus kita bagikan, kita sebarkan kepada teman-teman kita yang belum bisa berhadir di Zoom ini. Dan jangan lupa teman-temannya, mungkin saudara-saudaranya bisa diajak untuk ikut Zoom kita di nanti malam ke-25. Baik, mungkin ini saja dari saya selaku MC. Mohon maaf bila terdapat salah, terdapat kurang. Semoga nanti kita di malam ke-25 kloter hatamannya bisa sampai 6, terus nanti ini pendengarnya bisa lebih banyak lagi karena kita tadi sudah disampaikan tadi sama saudara, ayo kita yang masih belum terasa nikmat ibadahnya, coba kita mulai malam ini memperbaiki diri dan nanti ke malam 25 kita sama-sama baca khataman lagi, kita doa khatam lagi dan kita dengarkan lagi ceramah dari ustadzah-ustadzah kita. Belum tahu ustadzah siapa, yang penting niat dulu dari sekarang. Niat dari sekarang malam 25 hadir. Kita hadir nih di Zoom yang insya Allah penuh berkah ini. Baik, itu saja. Mari kita tutup majelis kita dengan baca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi